Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Kembali lagi nih di channelnya Mbak Tri. Nah, ini sekitaran pukul 5 kurang seperempatan seperti itulah ya teman-teman. Tapi karena aku nyalain apinya cukup lama, jadi nggak jadi-jadi ya. Nah, ini apinya sudah jadi. Hari ini aku kepingin masak itu sambelan ya. Jadi aku punya tempe sama tahu. Ini tempenya juga sudah kedaden ya seperti itu. Ini mau tak rebus sama bumbu. Tempenya cuma satu, terus tahunya sebungkus. Jadi mau tak bumbuin pakai bumbu marinasi aja yang lebih simpel, tapi tak kasih sama garam. Jadi biar ada rasa asin-asinnya seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau dikasih garam juga itu nggak apa-apa ya. Itu selera masing-masing. Nah, ini aku rebus sampai airnya itu agak asat biar bumbunya itu meresap dahulu. Nah, sambil ngerebus tempe sama tahunya, di sini aku mau metik daun elung atau ketela rambat. Jadi waktu itu aku beli ketela, terus dia numbuh seperti itu loh. Terus hama aku tak tancepin di tanah, terus subur ya. Jadi sama aku itu biasa buat bening atau buat kuluban seperti ini. Nah, ini ada 3 posisi di sebelah situ yang lagi saya petik, terus di samping rumah juga ada pakai pot. Nah, ini pohonnya seperti ini. Kalau aku ambil yang muda-mudanya aja. Tapi beda biasa diambil sama enggak. Kalau sudah biasa diambil itu dia akan lebih lemes dan tidak bau wangur ya. Beda kalau sama sekali tidak pernah dipetik. Nah, ini karena sudah terbiasa aku petikin buat nyayur bening, jadi nanti itu dia lemes nggak bau wangur teman-teman. Ini sudah cukup segitu saja. Ini langsung mau aku cuci ya. Jadi sebelum aku cuci itu tadi sudah aku rendam pakai air terlebih dahulu. Kalau uletnya sih tidak ada, cuman kadang ada tanahnya ya. Apalagi kalau pas posisi habis hujan, biasanya tanahnya itu nyepret-nyepret ke daunnya. Nah, ini aku cuci 2 kali, tapi sebelumnya sudah aku rendam, jadi tidak masalah karena sudah melar ya kotorannya seperti itu. Jadi mungkin di sini ada yang bertanya, Mbok ada yang bertanya, kenapa aku kok masaknya pakai tungku di rumah sendiri, kalau sama di rumah Mbah Kakung. Jadi sebenarnya itu kalau di kampung kan punya stok kayu itu banyak ya teman-teman. Terkadang itu ada bekas pohon ditebang seperti itu, kan sayang kalau mau dibuang atau dibakar. Jadi kayunya itu dikeringkan terus disimpan. Jadi saya juga seperti itu, banyak sisa-sisa bekas habis tutuan pohon sama saya tak keringin, daunnya tak buang, terus selalu tak simpen. Jadi sewaktu-waktu ada hajatan besar, jadi nggak melulu pakai gas, jadi pakainya itu pakai tungku seperti ini. Apalagi kalau sudah apinya sudah jadi, itu akan lebih mudah untuk memasaknya. Nah, di rumah Mbak Kakung juga seperti itu. Jadi dari dulu ibaratnya saya ada, itu Mbak Kakung sudah pakai tungku. Kalau sekarang tungkunya modern seperti punya saya ini. Kalau dulu masih pakai batak yang ditata, ditumpuk seperti itu, dibikin kotak. Nah, di tempat Mbah Kakung itu karena kayunya itu banyak ya, karena dari dulu pakai kayu, jadi kayunya itu numpuk sampai sekandang teman-teman. Itu aja kadang dia nggak mau pakai kompor, cuman kan saya kasihan jadi lama ya seperti itu. Jadi
Kalau ngerebus air, nganget sayur, atau yang ibaratnya yang buruk-buruk itu pakai kompor. Kalau cuman buat ngerebus air, masak nasi, itu seringnya Mbah Kakung itu pakai tungku ya teman-teman. Nah, waktu itu saya beli tungkunya ini waktu saya mau nyunatin anakku. Jadi masaknya itu kan pakai tungku ya, kompor cuman paling buat goreng-goreng seperti itu. Kalau buat nyayur, adang nasi itu seringnya itu pakainya itu tungku seperti ini teman-teman. Jadi kalau kayu banyak itu sayang kalau nggak dipakai, nanti dia rayapen juga. Nah, itu saya punya kayu bekas waktu itu renovasi rumah, itu juga banyak teman-teman. Itu sebagian sama saya itu sudah saya bakar karena di situ ada yang udah lapukan seperti itu. Kalau nggak ditutup nanti juga cepet rayapen ya. Contohnya yang punya saya itu yang bekas inian bongkar rumah itu sebenarnya tumpukannya itu juga sudah banyak rayapnya ya. Nah, itu contoh gambaran kecil saya kenapa sering memakai tungku daripada kompornya kalau di rumah Mbah Kakung. Kalau di rumah sih saya kadang-kadang ya, kalau waktunya banyak saya pakai tungku, kalau waktunya mepet saya pakai kompor. Oke, lanjut teman-teman. Jadi cerita panjang lebar. Ini saya lanjutin, saya mau bikin sambelnya cuman simple saja, cuman garam, lombok, brambang, bawang, gula, sama penyedap. Saya nggak pakai terasi sama tomat. Ini ceritanya mau nyambel tomat seperti itu. Itu tadi sudah saya goreng, sudah matang. Lah di sini saya mau ngerebus daun ubinya. Itu saya lupa tadi nggak saya potek-potekin batangnya ya. Jadi batangnya agak kepanjangan. Sebenarnya kalau masak ubi jalar seperti itu, batangnya itu dibersihin atau dibuang kulitnya agar dia itu lebih empuk nanti kalau pas sudah matang. Kalau enggak itu nanti kelot-kelot ya seperti itu. Apa ya bahasa kelot-kelotnya? Maklum wong Jawa kadang bahasanya itu susah teman-teman. Nah, di sini sudah, ini lagi tak ulek. Itu anak saya lagi, "Mah kenapa banyak nyamuk?" Ya banyak nyamuk lah nang, wong umai benang haring sanding karangan kosong ya, wis jelas akeh nyamuk, saya bilang seperti itu. Mana nyamuknya gede-gede banget. Gede-gede banget, soalnya nyamuk karangan beda sama nyamuk yang di dalam rumah. Kalau nyamuk karangan wis nyamuknya gede, kalau gigit itu sakit, gatelnya itu nggak hilang-hilang teman-teman. Udah tak suruh masuk nggak mau, di depan pintunya dibuka, alah nyamuknya pada masuk semua ke dalam. Nah, ini saya sudah selesai nguleknya, lanjut saya mau ngerebus daun ubinya. Di sini langsung tak cemplungin aja ya teman-teman ya. Ini tadi lupa saya nggak tambahin garam. Biasanya saya kalau ngerebus dedaunan itu tak tambahin garam sedikit. Tapi karena tadi lupa ya udah nggak aku kasih garam, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini lanjut aku nyuci yang tadi bekas goreng tahu serokannya tak cuci dulu karena tadi ada bekas minyaknya. Lanjut karena cutilnya itu di dalam. Jadi saya pakai itu aja. Nah, ini sudah empuk, sudah mateng, terus saya angkat, saya tiriskan pakai saringan yang buat bikin santan supaya airnya itu tiris ke bawah. Nah, di sini aku nggak lupa juga buat nyecek apinya. Jadi sebelum aku tinggal pergi, apinya aku cecek dulu biar mati. Karena ternyata belum mati juga, aku kasih air sedikit tadi teman-teman. Nah, ini sudah matang semuanya. Ada gorengan tahu, tempe, sambal, sama rebusan ubi jalarnya tadi. Lanjut aku makan karena tadi aku baru makan itu sekali pas di tempat temenku pas ada acara seperti itu.
Jadi aku pingin makan yang pakai sambal aja, udahlah aku masak ini aja, kepikiran seperti itu. Nah ini teman-teman, lanjut aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan lupa berdoa ya kalau mau makan. Nah ini lanjut aku makan, ada melek seperti itu. Karena tadi nggak aku buangin dulu kulit dari batangnya, jadi dimakan itu agak susah atau alot ya, seperti itu teman-teman. Akhirnya batangnya nggak aku makan, aku peritilin, cuman aku ambil daunnya, soalnya kalau aku matengin nanti daunnya lembek. Ini daunnya aja sudah mateng. Di sini sebenarnya ada anakku juga di rumah, terus ada ponakanku, tapi karena mereka tidak mau makan bareng, tidak mau masuk ke kamera, jadi aku makan sendiri, dia makan di balik kamera seperti itu. Tapi nggak apa-apa, orang namanya privasi itu nggak bisa di ini ya, dia nggak mau seperti itu. Ya sudah ya teman-teman, ini videonya sampai di sini dulu. Saya lanjut karena ini kesorean, saya lanjut mau beres-beres rumah dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Nanti kita ketemu di video selanjutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.